Iya 7 aja. Oh iya. Iya dong. Apa-apa nanti yang Oke. Kita masuk ke isu lingkungan. Isu lingkungan di area panas bumi yang rentan dapat masalah sama orang-orang. Sering kan? Terlalu sering kayaknya. Oke. Mental. Mirip Kenapa mentalnya dicoret? ya kan lebih ke visi. Kalau misalnya saya lihat teman saya kecebur, saya trauma. Tapi kan ya bisa sih, bisa. Tapi kan tidak ada hubungannya langsung dengan Tidak langsung tidak langsung. Iya, nggak ada sih, kecuali iya, aku iya benar sih. Kalau rekan kerja ya, rekan kerja. Ya mas, nanti ini caranya tahu. PTSD. Ya, itulah intinya kenapa kita harus memitigasi isu-isu lingkungan, mengidentifikasi dan memitigasi ya untuk ASE, sustainability dan acceptance, lagu-lagu public trust. Karena ini yang paling susah dan tidak ada rumusnya. Kadang rumus di satu daerah berhasil, belum tentu kita bawa ke daerah lain sama hasilnya. Nggak kayak kita ilmu geologi kan semi eksak ya, jadi nggak murni eksak juga karena belum tentu kita dapat fluida komposisi ini ketemu satuan ini hasil nilainya sama kan belum tentu juga kan. Jadi semi eksak tapi masih bisa diprediksi lah. Tapi kalau kaitannya dengan sosial dengan masyarakat itu susah. Kalau kalian tuh banyak berteman dengan teman-teman sosial nggak? Teman-teman sosial. Ngerasa beda nggak? Beda. Pola komunikasi, pola apa ya? Ya interaksi dengan teman-teman sesama geologi sama teman-teman sosial beda nggak? Beda. Bedanya gimana? Biasa aja, sama mereka dikatain jam. Itu soal style beda style itu personal itu Lebih suka debat. Lebih suka debat. Yang pokoknya langsung. Yang sosial apa yang? Sosialnya yang lebih suka debat. Kasih dulu kompromi. Soalnya kan pembahasannya mungkin kalau kita berada di lingkungan sana kan politik segala macam gitu Bu. Jadi bukan hal yang benar dan salah makanya berdebat. Kita kan salah-salah benar-benar. Ya. Karena datanya mana? Tapi nggak mau. Siapa ya? Do you get the job? Pokoknya lagi keluar kota ya. Lagi hilang nih. Oh, kamu ya? Besok baru ngaku. Oh iya makanya. Bukan awal ini, awal Juni. Katanya beliau pulang. Katanya awal Juni berbalik. Ibu. Masa? Iya. besok. Kok minta ketemu besok? Ayo Kalian tiga kalian berempat. Oh baru bisa awal Juni, mungkin ada besok ketemu gitu lah. Iya. Kalian berempat semangat ya. Aku captionnya di mana? Mau pamerin pemodelan. Yes pamer. Mas pamer dulu. Jangan di bawah nanti pamer dulu. Sebelum dibantai. Iya pengalaman nomornya. Oh iya. Oke. Iya, guys, lanjut ya ke sini. Terus mari kita mengidentifikasi isu-isu environment, isu-isu lingkungan apa sih yang muncul di area panas bumi kira-kira? Isu-isu. Racinan Permasalahan, ya oke. Racunan Jatuh. Kolaps apa nih? kreator gitu. Kolaps. Apa sih namanya? Fan kolaps apa sih? Ya kolaps aja lah. Pokoknya manifestasinya kolaps. Air tanahnya tercemar. Ya, kontaminasi air. Terus yang lebih teknis lagi apa? Penurunan muka air tanah. Kualitas udara. Enggak ya? Polusi ya berarti. Polusi. Ya. Yang klinis
Nah, scaling korosi itu kan lebih teknis ya, lebih ke apa ya istilahnya lebih dekat ke produksi, lebih dekat ke manajemen. Brand. Scaling, korosi, terus subsidence tadi udah ada yang nyebut. Terus habis itu ada polusi ada thermal, ada polusi apa lagi udara, terus ada water depletion tadi kalau jauh-jauhnya turun, terus apa lagi sih kira-kira ini kan gas beracun ya, emisi tadi. Nah, kurang lebih ya ini belum semua sih, ini coba saya list apa yang mungkin ada, ini kan baru possible belum. Dan kemungkinan tuh ini ada berapa isu lah yang cukup luas cakupannya, cuman nggak mungkin kita bahas semua ya, nggak akan cukup waktunya. Kita nanti fokus ke 3 paling atas saja: scaling, korosi, subsidence, sama industri seismicity. 3 ini aja, nanti yang 4 bawah mungkin kita singgung sedikit. Apa mulai dari yang 4 bawah itu dulu aja deh. Kalau water resource depletion kan drawdown ya, drawdown turun, kita ekstraksi banyak kan sumber warga, bisa jadi sangat gitu. Kalau greenhouse gas emission ya emisi bisa ya bukan yang gas beracun, tapi ini lain lagi yang emisinya lebih ke lingkungan, ke alam. Meskipun katanya emisinya kecil sih kalau di mana sebelumnya dibanding energi lain, tapi tetap tidak nol kan, tetap ada di situ. Lagi belum masif seperti di hidrokarbon, tapi carbon storage itu sudah mulai pada dibahas. Apakah mungkin atau enggak? Nah, mungkin atau enggaknya itu saya belum tahu, karena kan terus kita ambil ditanam lagi kan ya. Nah itu mungkin atau enggak itu saya nggak ngerti, karena kan masih aktif tuh lidahnya ya. Kalau ditambahin CO2 lagi, bayangan saya itu pasti akan mempengaruhi juga di bawahnya. Tapi nggak ngerti, makanya mari kita ikuti aja diskusinya lagi saya. Terus kalau chemical pollution pasti meskipun mungkin kecil tetap ada ya kalau dari mungkin bukan dari fluida panas bumi langsung, tapi dari treatment. Misalnya kita punya scaling, kita mencoba men-treatment kan, terus kita pakai satu unsur kimia atau apa. Nah itu kalau sistem drainase kita nggak bagus, tuh mau kita nggak bagus kan tetap bisa mempengaruhi. Kalau thermal, kira-kira apa? Polusi thermal mungkin nggak sih? Bikin panas. Oh iya, ground apa namanya? Di tanah yang panas. Siapa yang dirugikan biasanya? Petani. Ya, tanaman, hewan, misal ikan dan sebagainya. Nah, itu lebih ke lingkungan. Itu yang 4 bawah. Sekarang kita ke 3 yang di atas. Scaling. Apa itu scaling? Pengendapan. Apa cuma fisika aja? Bisa, karbonat bisa. Dan sebenarnya tidak cuma itu, ada oksida, bisa, ada sulfida, karbonat. Ada beberapa lagi yang lain, tapi yang paling umum memang yang silika dan karbonat atau kalsit. Dalam bentuk kalsit maupun aragonit, tapi kalsit yang paling umum. Cuman jenis-jenis yang lain itu juga ada, tergantung kita komposisi fluidanya kan seperti apa. Kalau oksida bisa Silika juga bisa kan? Iya. Mungkin bikin pupuk. Kamu disuruh itu nggak sih? Disuruh follow. Disuruh follow. Iya itu kan silika, terus karbonat. Nggak tahu sih, mungkin udah dimanfaatkan juga, tapi saya belum update. Terus kalau kita punya scaling berarti banyak kerugian ke belakangnya banyak, karena kan pipanya jadi yang diameternya tadinya besar atau kecil. Jadi kan berarti flow-nya juga jadi terpengaruh, heat transfer, efisiensinya juga akan terpengaruh, kemudian otomatis tekanannya juga turun, maintenance
maintenance selain karena tadi ada heat transfernya turun, terus efisiensinya turun, berarti produksi kita mengecil. Selain itu kita juga harus mengeluarkan ekstra cost untuk membersihkan, untuk ngilangin scale-nya itu. Kemudian di banyak tempat, misalnya kita punya skill di satu, ya bisa jadi kan udah ada yang bawa ke tempat lain. Nah itu jadi lebih banyak lagi yang harus di maintenance. Kalau enggak nanti begitu nyampe ke power plant-nya bisa yang kalah power plant-nya nanti. Kalau pipa mungkin masih bisa ya, mau berapapun yang dilewatkan masih bisa, tapi power plant nanti lama-lama fail atau failure. Oke. Nah, kalau gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang silikanya apa biasanya yang jadi skill itu? Silikanya amor biasanya, karena kan suhunya suhu rendah kan, lebih ke amorfisi besar. Kalau kalsium karbonatnya kebanyakan kalsit, kalau nggak kalsit ya aragonit. Kalau udah kayak gitu, kebayang lah ya fluida yang bisa lewat itu seberapa. Dan fungsi dari apa sih kita punya skill itu? Tekanan sama suhu. Kejenuhan. Berarti kan komposisi ya? Komposisi ya pasti kondisinya akan ada suhu dan tekanan juga. Komposisi, berarti komposisi itu ada fluida, ada batuan kan? Karena kan melibatkan keduanya akhirnya. Komposisi fluida itu berarti kaitannya dengan input yang kan origin dari fluida kita. Nah, origin dari fluida, batuan, tekanan dan suhu itu apakah sesuatu yang bisa kita modifikasi dengan mudah? Enggak kan? Berarti kalau memang sistem kita udah punya scale, potensi scale ya mau gimana lagi? Kita cuma bisa berdoa. Apa ya istilahnya, memitigasi aja, tapi bukan prevent, bukan ya itu nggak bisa di stop gitu lah. Tinggal gimana kita ngakalin aja. Gitu. Itu dicek berkala. Iya pasti, karena kan pasti ada pengukuran pressure kan, di setiap kepala sumur kan ada pengukuran pressure. Itu kalau udah mulai berkurang ya berarti dikasih udah jalannya udah ketutup. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak ada beda ekstraksi kayak tadi di wiring kan turun. Tapi kalau ini kita nggak ngubah parameter lainnya, tiba-tiba pressure-nya turun ya berarti ada indikasi. Nah ini dia solubility, berarti solubility dari silika. Kuarsa dan amorphous silika itu garis solubility-nya lain. Yang suhunya lebih tinggi itu yang kuarsa. Nah, jadi itu kalau suhunya naik kan mulai maksudnya fluidnya naik menuju ke dekat permukaan kan, pressure-nya turun, kemudian ada boiling ya, ada pemisahan kan. Nah setiap pemisahan itu kan kemudian diiringi dengan penurunan suhu. Penurunan suhu kan resikonya dia akan melewati batas solubility itu kan, kemungkinan bisa terendap. Tapi ketika suhu tinggi pas udah terendap itu kuarsa tuh masih tetap belum terendap meskipun di sini udah melewati solubility-nya kuarsa. Silika itu baru mulai bisa terendap ketika sudah melewati garis solubility-nya amorphous silika. Kok nggak muncul ya? Nah harusnya teorinya kalau kita udah lewat garis solubilitas kuarsa, suhu turun dikit kan langsung terendap. Ya kan? Tapi kenyataannya itu enggak. Jadi seperti window di sini kita punya jendela aman lah, dimana penurunan suhu itu enggak akan membuat scale di infrastruktur kita. Cuman kan berarti seberapa turun suhunya, nah itu kan agak tricky ya. Kalau lihat dari suhu, dari grafik ini tuh telat ya.
lucu banget. Udah geser dia bergeraknya berapa? Oh iya, jadi suhu itu distraksi. Ya ini kan dia lewat sini penurunan suhu lewat dari solubilitas, tapi belum terbentuk scale, belum terdeposisi. Nah baru ketika lewat yang solubilitas amorphous silika dia baru mulai terbentuk scale-nya. Nah kita itu punya zona aman di sini. Ketika penurunan suhu itu tidak akan membuat scale. Kan penurunan suhu itu tidak bisa dihindari ya kan. Ketika fluida naik kan pasti ada penurunan suhu. Berarti ibaratnya resiko scale itu ada di mana-mana. Yang nggak tergantung komposisi fluida jelas. Nah tapi rule of time-nya itu 200 sekitar 100 ini. Kalau suhu kita masih di atas 100 aman lah, kita nggak akan punya scale. Iya, apalagi terutama di vulkan hosted yang batuannya batu vulkanik gitu, itu aman. Tapi masalahnya kalau kita mau mempertahankan scale supaya tidak terbentuk, kan berarti kita harus jaga fluidanya itu tetap panas kan, panasnya tetap di atas dari solubilitas. Nah biasanya ini dia nih, kalau dari penelitian ini bilang kalau kita mau dapat dapat kondisi di mana scale itu tidak akan terbentuk, suhu yang biasanya dari reservoir sekitar 240 itu kita harus pisahkan di atas 140, masuk ke separatornya itu di atas 140. Nah itu kan nggak mungkin ya setinggi itu. Berarti kan kita ambilnya kan berarti harus dalam keadaan masih suhunya tinggi banget kan dari bawah permukaan. Nah kalau kita ambilnya dari suhunya starting point yang kita ambil itu suhunya tinggi, injeksinya kita nggak boleh terlalu dingin. Kalau enggak nanti sustainability-nya nggak jalan. Nah kalau kayak gitu kan jadi susah untuk menjaga kondisi kita ambil tetap tinggi, injeksinya juga selisihnya nggak gitu jauh kan susah. Nah jadi susahnya di situ. Makanya kadang-kadang ini treatment dari segi suhu kemarin ada sih yang nanya ke saya pas mekanika fluid. Berarti sebenarnya kalau suhunya kita jaga tetap tinggi, harusnya kan dia nggak perlu ada terbentuk scale ya. Tapi kan untuk memanaskan itu kan butuh energi lagi. Energi yang mestinya kita pakai untuk motor turbin itu kita pakai di situ kan ya ibaratnya sama aja, kita nggak jadi produksi kan ibaratnya energi yang kita pindah dari sana malah dipakai ke scale. Jadi untuk opsi memanaskan atau pakai kenaikan temperatur itu nggak bisa kita pakai di situ. Jadi kita harus pakai metode yang lain untuk menghindari lebih ke mengatasi permasalahan scaling itu. Nah kalau suhu sistem kita itu rendah itu lain. Kalau kita punya sistem yang suhunya memang rendah, kan kalian udah belajar SNI ya, classification bahasa reservoir suhu tinggi yang rendah. Ini suhu bukan suhu fluida yang kita ambil maksud saya, tapi suhu reservoir. Suhunya sistemnya kalau suhunya rendah kan berarti memang dia akan berputarnya di sekitar situ aja. Kemampuan dia untuk melarutkan silika dari batuan kan juga tidak akan setinggi kalau sistem kita punya suhu yang tinggi, sehingga kejenuhannya si kuasa itu nggak akan pernah terlewati. Jadi kalau sistem panas bumi kita suhu rendah, itu jarang kita akan punya permasalahan scaling, itu jarang. Permasalahan scaling kebanyakan ada di sistem panas bumi suhu tinggi, karena itu tadi dia lebih reaktif, dia lebih banyak ambil silika dari batuan. Terus penurunan suhunya kan relatif lebih jauh ya ketika di bawah permukaan, akhirnya terbentuklah silika scaling gitu. Itulah. Apa dingin dimatiin aja? Kalau dimatiin biar nggak scaling ya. salah. Ya nggak ada scaling. Ya itu malah begini. Oh iya. Nah, salah itu. Selanjutnya ada scale
karbonat atau kalsit kebanyakan. Kalsit bisa, karbonat bisa, tapi kebanyakan kalsit. Kalsit biasanya terbentuk di sumur-sumur yang suhu reservoirnya itu antara 140 sampai 240. Jadi tidak terlalu tinggi, tapi juga bukan yang suhunya di bawah 150 jauh, itu juga bukan. Jadi suhunya tengah-tengah lah untuk yang karbonat sekalian. Terus kapan dia dijumpai? Biasanya pada kedalaman di mana dekat-dekat sama boiling front itu mulai, karena ada kaitannya dengan solubilitasnya si kalsit juga. Kalau kuarsa kan suhunya makin rendah, dia makin gampang terendam kan, untuk yang silika. Nah kalau kalsit itu kebalikannya. Oke. Kemudian kalau ini ya, rumusnya kan ini kapan dia terbentuk apa? Scale itu ya, kalau kita punya air dengan HCO3, terus Ca dari batuan dia akan membentuk CaCO3, terus flashing dari CO2 ini akan lepas sehingga biasanya akan terlihat dari pH-nya. pH-nya akan ikut naik karena ada ini. Nah tadi solubilitasnya itu terbalik kalau kalsit. Kalau kalsit itu grafiknya justru kanan. Jadi kalau suhunya makin rendah itu dia malah makin terlarut. Kalau suhunya makin panas, dia kemungkinan akan terendam. Decreases with increasing temperature. Tuh. Cara untuk mengetahui salah satu metode seberapa luas sih kan nggak seperti silika ya. Kalau silika kan kita kelihatan dari permukaan, karena dia semakin ke dekat permukaan dia semakin banyak scale-nya kan. Sedangkan kalau kalsit kan dia justru butuh suhu minimum supaya bisa jadi scale. Nah kadang-kadang kan nggak kelihatan. Kita susah memetakan sebenarnya distribusi si karbonat scaling itu tuh ada di mana aja. Nah itu kadang-kadang tidak mudah. Jadi metode yang dipakai kalau yang diaplikasikan di Iceland terutama, karena ini yang saya ambil itu referensi dari Iceland, itu diambil sampel dari sumur, tapi diambilnya khusus di bawah boiling front. Jadi sebelum boiling itu terjadi. Karena kan tadi kalau udah kalsit itu kan terbentuknya di sekitar boiling front ya. Jadi kita ambilnya fluida di bagian bawahnya. Jadi sebelum pemisahan dua fase, jadi masih liquid. Kemudian kita bandingkan komposisi dari kalsiumnya dengan fluida yang kita ambil di atas. Kita bandingkan ke kalsiumnya. Kalau tapi pada waktu yang bersamaan, kalau kita ambilnya sampai di sini dulu kemungkinan akan naik. Jadi pada waktu yang bersamaan, kemudian kalau ada beda berarti kemungkinan akan ada scaling. Kemungkinan ada scaling di bawah sana, tapi kalau enggak gitu. Kalau kita ambil, kan dia terbentuknya di bawah nih, ya kan, di bawah pada suhu tertentu. Dia makin ke atas kan makin suhunya rendah. Kalau makin suhu rendah makin gampang terlarut kan. Berarti kan semua kalsitnya udah hilang ke atas. Pas suhu yang kita ambil di permukaan dia, ketika nyampe di permukaan itu kan semua silika karbonatnya udah terlarut. Berarti semua Ca-nya tuh total 100% ada di permukaan, ibaratnya tuh 100%. Tapi kemudian ketika di bawah, terus di dekat boiling front itu ternyata kandungan kalsiumnya lebih rendah, berarti di bawah itu kita punya scaling. Karena suhunya makin tinggi kan makin terendah. Cuma kan kita nggak bisa melihat di bawah kan. Kemungkinan juga seberapa jauh. Kalau di atas gampang tinggal kita buka, mati ini jumlahnya dibuka kelihatan. Tapi kalau di bawah kan enggak ya. Jadi cara tahu sebenarnya ada nggak sih ada karbonat scaling apa enggak ya, kita bandingkan komposisi Ca-nya di sekitar boiling front sama di permukaan gitu. Oke. Nah,
Iya, silika sama karbonat scaling. Nah, kira-kira nih, ini kan sangat, tadi kita udah berkali-kali sebut, yang menentukan atau enggak itu komposisi fluida, terus apa lagi? Suhu tekanan. Fluida, batuan, suhu, tekanan, terus apa lagi? Saturasi. Iya, saturasi indeks karena tergantung mineralnya. Ya, tergantung mineralnya sama redox potensial. Jadi parameter-parameter geokimia yang penting dilihat kalau kita mau melakukan monitoring terhadap scaling itu ya parameter-parameter ini. pH kenapa pH? pH ya itu ada kaitannya kan. Kontrol solubilitas. Silika, karbonat, dan metal. Mengontrol solubilitas juga, kemudian suhu jelas, tekanan lebih ke gas. Jadi CO2 nya lebih gampang lepas kalau tekanan gasnya lebih tinggi, ya kan? Kalau CO2 nya lepas otomatis kan tadi CA nya akan, supaya HCO3 nya melepas CO2 kan HCO3 nya akan reaksi dengan CA, terbentuklah kalsit scaling gitu. Ya, Majovion juga indikasi kalau kita ada scaling atau tidak, itu kita lihat dari komposisi materialnya fluidnya. Saturation index tergantung pada jenis mineralnya. Jadi saturation index itu juga yang menentukan, misalnya saturation index silika kita di suhu itu, di tekanan itu apakah sudah lewat dari kejenuhannya apa belum. Kemudian yang terakhir adalah redox potensial, tapi khusus untuk scaling fluida, jadi tidak di silika dan tidak di karbonat. Kemudian kita nih para ahli geokimia panas bumi ini, kalau kita mau melakukan monitoring terhadap scaling itu apa, step by stepnya gimana kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita mau memonitor scaling? Iya, ambil air ini, tapi ini belum semua, ini baru sebagian aja. Oke, ambil airnya ini ya, karena kan kita tidak menutup kemungkinan jenis scale apa yang akan kita temui kan. Jadi ya ini yang kita ambil, ada silika, ada kalsium, karbonat, sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita hitung saturation index-nya. Tujuannya untuk kemudian melihat, mengevaluasi risiko dari kemungkinan adanya scaling atau tidak di sistem kita. Ya, jadi kita butuh yang namanya ion activity product itu dari fluid chemistry. Nah, biasanya saturation index itu kita tidak hitung dengan rumus tangan ya, nggak pakai tangan, nggak pakai tapi pakai bantuan software. Jadi kita biasanya tinggal masukkan komposisi fluida kita, komposisi kimia fluida kita itu apa, kemudian nanti tergantung kita mau mengukur atau mau mengevaluasi resiko kemungkinan scaling yang mana, mau yang silika kah atau mau apa, kemudian kita masukkan suhunya dari sistem kita. Nah, baru dari situ kita lihat saturation index-nya seberapa gitu. Terus habis ketemu saturation index kira-kira gimana? Buka sumber. Kan ini baru tahu nih kita tuh di di mananya posisinya di grafik solubilitas tadi kan, kita punya saturation index, apakah kita udah di atasnya kemungkinan ada risiko scaling atau enggak, kan baru sampai ke situ. Terus next step-nya apa? Sebelum sampai ke situ.
next step-nya apa kira-kira? Ini kan baru mineral per mineral kan. Dan untuk menghitung SI ini, itu kan kita baru mempertimbangkan satu mineral aja. Sedangkan fluida itu kan SiO2 kan tidak berdiri sendiri kan. Dia kan ketemu dengan unsur-unsur lain-lain yang kemungkinan juga hasilnya itu tidak akan seideal kalau kita cuma punya SiO2 aja di dalam fluida. Ya kan ada banyak komposisi yang lain. Jadi next step-nya kita tuh harus mempertimbangkan dengan kompleksitas komposisi fluida yang kita punya itu kemungkinan terus resikonya akan seperti apa gitu. Kalau ini kan kita baru melihat mineral per mineral aja, jadi nanti kita bikin perhitungan yang sudah melibatkan semua sama perhitungan ini kan kita baru masukkan satu mineral dan satu suhu. Sedangkan suhu itu kan bisa macam-macam, ya nggak? Kita misalnya, oke, mungkin kalau di satu titik suhunya mungkin perubahan suhunya tidak terlalu signifikan dalam jangka waktu yang agak lama ya. Tapi kan kita perlu untuk tahu resiko scaling itu tidak hanya di satu titik kan, di banyak titik di dalam infrastruktur kita kan. Nah, berarti kan kita juga perlu melihat resiko-resiko pembentukan scaling itu kalau kita punya suhu dan tekanan yang betul. Ya, jadi kita harus melihat juga kemungkinan kalau P-nya ganti atau T-nya berubah itu kira-kira terus resikonya gimana gitu. Karena nanti terus dari situ kita bisa memperkirakan nanti kalau misalnya terus produksi kita ubah itu kan kemungkinan akan ada efek di suhu dan tekanan. Nah itu terus gimana scaling kita, resiko scaling kita akan hilang, tambah besar atau malah tambah parah, tambah beresiko resikonya lebih tinggi. Nah dari situ kita berarti next step-nya kita harus memodelkan dengan berbagai macam skenario ini. Baru setelah itu sebagai bentuk validasi itu kita coba kan semua pekerjaan yang saya sebutkan tadi, yang kita diskusikan tadi kan pakai software ya kebanyakan ya sekarang. Nah itu kita coba dekati dengan metode empiris yang secara teoritis. Baru sebagai second opinion lah, kemudian membanding apakah benar sih hasilnya dari modelan kita atau seberapa tepat dan seberapa akurat nanti kira-kira hasil modelan kita. Jadi untuk yang keempat ini sifatnya opsional, bukan satu step by step yang continuous ya, tapi lebih ke QC aja lah, lebih ke validasi saja. Cuman kan kalau bukan yang benar-benar ahli geokimia kan kemungkinan akan susah untuk mengikuti rumus empirisnya itu. Kalau pakai software kira-kira tinggal baca tutorial kayaknya lebih mudah. Oke. Nah itu kan tadi dari segi monitornya. Kalau dari segi mitigasi atau prevention, kalau scaling itu kira-kira harus diapain sih? Kalau kita udah punya scaling, Gimana jadi buku? jadi buku kalau Silika. Habis itu penanam di bawah teknik. Waduh. Iya, kok kita belum dapat ya? Bukannya katanya kemarin waktu panen mau buat kita juga loh. Oh nggak tahu ditagih aja ya. Kira-kira gitu. Ini dapat terong di luar kita. Dapat terong. Oke, terima kasih ya. Iya itu. Ya jadi apa upaya mitigasinya? Dirubah pipanya. Caranya gimana? Turunin solubilitas. Berubah bentuk pipanya, Bu. Kan suhu nggak mungkin. Kalau suhu nanti kemana? Atur tekanan, ya suhu tekanan. Terus apa lagi selain itu? Untuk flashing ya, untuk naturalisasinya. Terus apa lagi?
Untuk kami ini ada injeksiin apa ya? Apa yang bisa melarutkan, Ya. menghancurkan itu apa? Apa namanya tuh? Asam. Asam. Terus apa Bahaya. lagi? Pakai tes apa? Terus apa pita? Apa? Asam sih yang paling banyak dipakai itu. Enggak tahu. Yang paling banyak dipakai itu dengan menginjeksikan asam. Kayak jasmine itu diasamkan sehingga meningkatkan solubilitas. Tapi ini khusus hanya untuk itu ya. Kalau punya skill yang lain ya metodenya jadi lain. Temperatur pressure control jelas untuk manage flushing. Kemudian fluid mixing. Apa? Skalan itu apa? Antiskalan itu kimia yang lain, jadi unsur kimia yang lain tapi bukan asam, tapi dia mengendalikan pengendapan juga. Jadi sama-sama menginjeksikan kimia, cuma bedanya yang ini bukan asam aja. Kalau asam kan apa ya? Apa ya? Saya juga jarang tahu karena yang paling banyak dipakai yang asam itu sih. Superkritikal. Hmm. Kalau pakai superkritikal CO2 itu bisa nggak, Bu? Untuk ini? Superkritikal CO2 gimana mas? Kalau nggak salah itu untuk apa namanya? Buat pengenceran gitu, biar dia tetap encer. Maksudnya. Superkritikal tuh suhunya tinggi banget loh. Superkritikal tuh merefer pada suhu dan tekanan tinggi kan. Itu kurang Ya tahu. mungkin bisa, tapi terus teknis dan infrastrukturnya kan berarti harus khusus ya. Itu gimana mas? Jadi bawa apa? Kalau nggak salah diinjeksiin superkritikal CO2 gitu, Bu, untuk mempertahankan suhu sama tekanan itu naik ke atas. Mungkin itu salah satu antiskalanya juga yang dimaksud. Nggak tahu juga sih saya. Kalau nggak salah itu yang kemarin tuh dia kayak di suhu di bawahnya tuh dia kayak mempertahankan suhu sama tekanannya gitu, Bu, pas dia naik ke atas, karena superkritikalnya tuh buat turun suhunya gitu. Kalau nggak salah. Ya, superkritikal kan dia semacam udah di zona nyamannya dia ya. Jadi dia ya udah segitu aja gitu. Dia tuh karena suhu dan tekanannya kan sangat tinggi, jadi dia moga gas ke air itu kan sifatnya hampir nggak bisa dibedain kan. Nah, itu. Jadi dia susah juga berubahnya. Cuman saya nggak tahu apakah dia kemudian banyak dipakai. Mungkin kamu bisa sharing ini referensinya. Kali juga saya belum nemu sih. Saya coba denger aja dulu, bukan ini, belum dapat referensinya juga. Dari lapangan tertentu gitu? Nggak tahu sih ini, Bu, kayaknya udah dipakai di industri lain tapi belum diaplikasiin di geothermal gitu, Bu. Oh gitu, ya mungkin bisa. Cuman saya belum pernah tahu ya sampai saat ini kok kayaknya belum pernah ada yang pakai metode itu. Tapi mungkin kalau ada penelitian yang terbaru yang bisa atau skill dari bidang lain yang bisa kita adaptasi, mungkin bisa juga. Nanti coba kita lihat. Oke, terus physical cleaning itu yang paling gampang. Tinggal kita bersihkan aja kalau udah punya skill. Jadi kalau tidak tinggal kita bersihkan. Oke, tapi di sini kita sebagai geokimia, di geokimia tidak terlalu banyak berperan. Kita lebih ke monitoringnya aja, lebih ke monitoring. Kalau di sini udah lebih ke monitoring. Ya, betul. Kemudian kita masuk ke isu yang kedua, yaitu korupsi. Kemudian korupsi. Definisinya adalah destruction of a material by chemical or electrochemical action of the surrounding environment. Jenis korupsi itu ternyata ada banyak, saya belum tahu. Ada yang uniform korupsi, ada yang localized. Yang uniform itu yang dulu di atas itu, yang ini uniform.
kan dia rata ya, dimana meskipun yang ini kelihatannya bentong-bentong tapi kan di semua bagian ya Kak. Nah terus yang ini itu dua contoh yang localized. Localized itu banyak jenisnya. Yang ini namanya pitting, jadi melubangi. Kalau yang ini namanya cracking. Terus ada banyak lagi, masih banyak banget. Cuman kita nggak terlalu ini lah ya. Jadi kita nggak terlalu banyak urusan sama itu. Cuman pentingnya maksudnya nice to know aja kalau ternyata jenis-jenis korosi itu banyak dan mungkin juga ada faktor dari apa ya, mungkin komposisi atau apa kondisi dari kulitnya yang membuat dia itu korosinya satunya bisa uniform, satunya bisa localized. Terus kira-kira kapan sih kita bisa, kapan korosi itu bisa ada? Kapan kita punya korosi di infrastruktur kita? Jika Asam semudah berarti asam itu apa? Hidrogen ion ya? Itu kan H+, loh. Terus apa lagi? udara oksigen. Betul, oksigen. Terus apa lagi? Ada karbon dioksida mungkin nggak? Tidak ada dioksida. Mungkin tergantung materialnya kan apa, ya kan bahan yang kita pakai di pipa atau di instrumen kita tuh apa ya, tergantung nanti unsur yang beda juga akan bisa bereaksi. Yang paling banyak memang yang hidrogen, yang asam itu tadi BH. Kemudian fluoride itu juga dia ininya, tapi hanya material-material tertentu saja. Jadi kalau di mana ya, sel tongsi kalau nggak salah ya, kandungan Cl-nya sangat tinggi sekali atau hypersaturated klorida itu juga terjadi korosi. Jadi bukan karena asamnya, tapi lebih karena kloridanya. Kemudian H2S dia asam juga. Kemudian asam tinggi kalau H2S, terus karbon dioksida, oksigen itu juga karbonat, bikarbonat, amonia tergantung pada materinya apa, karena masing-masing ini dia bereaksinya tidak pada semua jenis logam tapi pada tertentu saja, bahan-bahan tertentu saja. Oke, nah ini tadi oksigen. Oksigen di sistem panas bumi itu kan jarang ya kan? Oksigen itu kan dari permukaan, dari atmosfer. Jadi memang kalau mau ngomongin korosi yang disebabkan karena oksigen, iya jarang. Tapi kalau kita punya sedikit saja oksigen, kandungan oksigen di dalam fluida, itu tuh resiko untuk korosinya sangat tinggi. Kapan kita bisa punya kayak gitu? Misalnya kalau ada rekahan atau sesar, tempat air fluida bisa turun. Itu kemungkinan juga air yang ada di bawah itu juga jadi mix kan dengan air yang lewat dari sesar ini yang banyak oksigennya, sehingga jadi ada oksigennya dalam fluida, jadi berisiko menyebabkan korosi. Itu juga termasuknya kalau ternyata kita tiba-tiba bisa punya urat hematit di bawah, yaitu indikasi bahwa ada air meteorit yang nyampe di tempat itu. Oke, jadi ini ya, ini spesies-spesies yang bisa menyebabkan korosi di sumur atau di pipa kita. Kalau originnya, kita udah tahu lah ya origin di sistem bumi vulkan hosted aja, kita batasi diskusinya di vulkan hosted. Origin dari corrosive water itu apa? SO4 itu ada di mana? Di dekat permukaan. Di dekat permukaan, berarti steam kondensat. Iya. Oke, berarti steam kondensat itu salah satu yang bisa menjadi sumber dari air korosif kita. Selain itu ada lagi nggak? Gimana? Kalau dikit sama magma. Iya, H2S, ini kan H2S juga, itu kan juga
korosif. Berarti kalau di vulkanik itu kemungkinan orisin dari korosif water itu ada dua. Yang pertama ada magmatic fluid, yang mana itu asalnya itu langsung dari degradasi magma. Komposisinya itu biasanya ya tinggi HCl, SO2, H2S, HF, gas-gas magmatik itu. Kemudian efeknya ketika volatil ini nanti terlarut ke air ya, ke groundwater, itu mereka akan bikin HCl yang sangat asam yang kemudian jadi korosif. Jadi kalau kita di Indonesia nih, ya kebanyakan makanan muslim, kalau kita punya korosinya itu di kedalaman yang besar, itu patut dicurigai itu. Ya kan di kedalaman 2000-an kok tiba-tiba korosi, ya kan berarti indikasi mungkin bukan sesar, mungkin sumber langsung dari magmatik. Oh iya. Sumber langsung dari magmatik fluid, ya kan lebih berbahaya lagi, ya kan berarti gasnya kan lebih, kalau mau ngomong environment lagi lebih berbahaya kalau sampai ke permukaan kan lebih mematikan lah intinya kayak gitu karena bahaya. Bahaya. Kemudian di mana kalau di vulkanik state itu ya kebanyakan di dekat zona subfloor, di mana intrusi magma itu ada sumber panas. Nah kemudian origin yang kedua ya tadi yang udah teman-teman bilang semua, yaitu steam kondensat atau di H2S di dekat permukaan. Gas-gas H2S, CO2 itu yang kemudian ketemu dengan meteoric water, ya kan kemudian dia jadi asap pH-nya jadi rendah. Di mana kita bisa ketemu air korosif yang dari steam kondensat, ya kalau di tempat kita itu berarti di shallow depth, di mana udah lebih tinggi melewati dari batas muka air tanah ya, jadi cuma gas yang bisa naik. Kemudian kalau di tempat lain ya di tempat-tempat vapor dominated, di mana cuma gas saja atau uap aja yang bisa naik. Intinya sama kan, vapor dominated maupun yang tempat kita itu kan sama-sama di atas muka air tanah, di atas pokoknya nggak ada liquid di sini, hanya ada vapornya saja. Nah itu kemungkinan kita namanya corrosive water lagi. Tapi ini kan kalau di tempat kita kedalamannya dangkal ya, berarti kalau kita punya korosi di kedalamannya dangkal 200-300 itu ya mungkin berarti masih steam kondensat lah. Kita tahu dia asam tapi suhunya rendah. Kalau di kedalaman yang gede lagi pasti asam tapi pasti suhunya tinggi, karena itu lebih bahaya. Oke. Nah, tapi yang mesti kita perhatikan lagi, mix origin itu mungkin juga ada. Jadi kita mungkin bisa punya sumber magmatik dari bawah terus ketemu langsung dari steam kondensat, itu juga mungkin bisa. Tergantung ada jalannya apa enggak. Apa ya? Mau coba nggak? Kamu sini. Boleh. Daripada flu nanti. Ya. Itu ya, jadi mixing itu juga mungkin tergantung ada jalannya apa enggak. Bisa jadi kita ketemu magmatik dari bawah sama dari atas nyambung jadi satu lah, itu ada pertemuannya ada banyak. Apa sih tanda seru ya bahasa Indonesia itu? Ya itu. Kadang-kadang itu refleks itu keluarnya bahasa Jawa. Oke. Nah, terus korosivitas lagi itu juga sangat tergantung pada temperatur juga, pada keasaman dan pada konsentrasi chloride misalnya. Tadi yang perlu saya bilang misal tensi contohnya, meskipun acidity-nya itu atau kandungan hidrogen ionnya itu terlihat kecil, tapi kloridanya itu sangat tinggi, hypersaturated gitu, jadi dia juga bisa menimbulkan korosi. Nah, yang menarik lagi itu temperatur. Temperatur itu bisa jadi kita punya kondisi di mana suhu naik, korosi juga naik.
Tapi ada kondisi di mana suhunya turun justru korosinya naik. Itu tergantung pada komposisi fluidanya. Jadi kalau kita gas yang banyak, jadi di fluida kita tuh banyak kandungan gasnya seperti O2, H2O, CO2. Itu korosinya justru lebih banyak kalau suhunya itu lebih rendah. Tapi kalau gas-gas ini nggak ada, yang murni dari reaksi antara metal dengan fluidanya saja, itu biasanya kondisi normal suhu naik, korosinya bisa naik. Itu hubungan antara suhu dengan korosivitas. Kemudian kita mau fill in di mana? Kita mau ngambil peran di mana kalau punya korosif, punya sumur yang korosivitasnya tinggi? Waktu bikin modern berarti harusnya sejak awal menyarankan biar tidak terlalu Tidak terlalu dekat sama pakai lotion gitu ya, zonal flow. Oke, itu dia. Terus yang lain lagi apa? bisa kita lebih. Misalnya nih, kita punya indikasi fluida asam ya, pH-nya itu cukup rendah atau ya pH-nya cukup rendah tapi kedalamannya nanggung, kedalamannya sekitar 1000 gitu atau 700 gitu. Kita kan harus ngasih suggestion, ini sebenarnya asamnya yang asam ramah tanda petik ya, yang suhu rendah di atas, atau asam magmatik kan. Tapi kan infonya baru ada pH-nya aja. Nah, kira-kira apa yang akan kita sampaikan? Apa? Analisis kimia lanjutannya apa? Isotop. Isotop apa? Oh, nah, nggak tahu. Lupa, Bu. Isotop apa ya? Karbon kan lebih ke nanti formasi ya. Isotop CO2 bisa sih jadi maupun, tapi semua pun akan gitu. Kita mau fluida asam yang di dekat permukaan pun kan tetap ada CO2-nya. CO2 hanya akan memberi kita informasi dia dari magma atau dari formasi gitu kan. Jadi bukan karbon. Apa? Kan kita cuma pengen tahu ada input magmatik nggak sih gitu kan? Nah, jadi apa? Hidrogen, oksigen. Ada lagi? Sulfur. Ya, sulfur juga ya. Jadi isotop kalau kita pengen tahu origin sesungguhnya, jadi sebenarnya yang menyuplai corrosive water itu apakah dari steam condensate atau magmatik yang keluar, kita bisa pakai isotop. Isotopnya yang O sama deuterium kan itu sudah standar ya, kita akan pakai itu, tapi akan lebih akurat lagi kalau kita bisa melakukan isotop sulfur. Termasuk juga di produk ya, tidak hanya di fluida, di produk. Kalau misalnya kita punya anhidrit misalnya, anhidrit di permukaan sama di bawah permukaan, di kedalaman dangkal sama di kedalaman besar, itu kan kemungkinan macam-macam. Anhidrit itu bentuknya apa sih? Iya, CaSO4. Dia kenapa bisa terbentuk anhidrit? Fluida SO4 yang kemudian mengalami netralisasi. Nah, netralisasi ini terjadinya di mana? Bisa di atas steam condensate yang turun ketemu meteoric water, bisa juga fluida dari bawah yang ketemu dengan air reservoir yang relatif lebih netral sehingga mengalami netralisasi. Jadi anhidrit itu juga bisa dia bukan temperatur indikator mineral, jadi tidak akan memberitahu informasi tentang suhu seperti epidot ya, tapi dia lebih ke proses. Jadi berarti ada indikasi fluida asam di dekat situ, bukan dia produk asam seperti kaolinit, tapi dia ada indikasi asam di dekat situ. Jadi fluida asamnya mengalami netralisasi, terbentuklah anhidrit. Nah, anhidrit itu kan ada S-nya, S-nya itu bisa kita analisis untuk tahu S-nya itu apakah S dari magmatik atau S dari permukaan. Jadi kalau ada anhidrit di kedalamannya agak besar, agak nanggung gitu,
curiga ini anjirnya produk dari mana, nah itu kita bisa melakukan isotok juga. Netralisasi. Gitu. Nah itu ya sebenarnya ya, geokimia itu kan nggak cuma vida ya. Jadi sebenarnya geokimia panas bumi itu artinya nyambung geokimia wilayah gitu. Cuman belum sampai ke sana juga. Nyusun apa? Kurikulumnya belum sampai ke sana. Oke. Parameternya yang perlu kita cek atau kita monitor itu adalah pH, kemudian konduktivitas, kemudian TDS, fluoride, sulfat, dan ini untuk jenis-jenis korosif yang lain bukan yang karena hidrogen ya. Kemudian ini mungkin jadi kalau ada indikasi rasio gas terhadap liquid yang besar itu kemungkinan kita ada indikasi input magmatik meskipun tidak selalu ya, karena kan biasanya kalau cuma dari steam kondensat kan ya kita bisa tahu lah kondisinya segitu karena volume saja ya patternnya akan segitu, tapi tidak yang terlalu besar, tidak anomali lah rasionya antara gas to liquid rasionya itu. Kalau besar banget ya kemungkinan akan ada indikasi input magmatik meskipun tidak selalu. Oke, korosi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kita next lanjut ke subsidence. Iya. Ya kan baru kalau seling korosi jadi satu. Subsidence sekarang. Ini baru nomor 2 ya? Baru nomor 2. Terakhir berarti. Enggak, tiga. Oh iya. Oke, kita akan ini contoh subsidence yang terjadi karena produksi ya. Jadi subsidence-nya itu terjadi di sekitar sumur. Ya meskipun sumurnya pada akhirnya abandon, ditinggal, tapi terjadi subsidence di ini loh, ini tuh sama barangnya. Cuman ini kita lihat fotonya dari bawah jadi kelihatan dia turunnya sekitar 4 meter. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa produksi itu bisa bikin ada hazard seperti ini juga. Gitu. Cuman tidak selalu ya. Jadi dari awal saya katakan subsidence itu tidak selalu karena produksi, memang bisa disebabkan karena produksi, tapi tidak selalu kalau kita punya subsidence di area panas bumi pasti karena produksi, itu tidak juga. Balik lagi ke Wairaki ya. Balik lagi ya karena dia produksinya kan gila-gilaan ya, jadi di awal-awal otomatis kalau lepas kayak gitu pressure-nya turun banyak ya otomatis akan ada penurunan tekanan yang bikin kompasi yang kemudian bikin tanahnya itu juga jadi longsor, jadi apa sih, longsor bener nggak sih, kok longsor tuh pindah ke tempat lain nggak sih? Ambles ya, betul, ambles maksudnya. Nah itu tadi, jadi di sini di Wairaki itu amblesannya atau subsidence-nya itu terjadi dalam bentuk bowl, mangkok gitu. Jadi di sini ada banyak ya, ada Wairaki bowl, ada ada crown road bowl, kemudian ada yang mana sih spouter, ini spouter, terus ada ya macam-macam di sini, ada banyak bowlnya. Cuman kan tadi kalau teman-teman masih ingat ya tadi kan produksi paling tinggi itu ada di sini ya. Nah, subsidence paling intensif itu juga ada di daerah Wairaki bowl ini, bahkan sampai 15 meter subsidence-nya. Dari awal dulu sampai sekarang, yang mana sebenarnya belum lama-lama banget ya. Belum terlalu lama. Dari betul tuh kedalaman lagi luasnya. Turun. Maksudnya turun cuma 6 kali. Itu plus minus apa? Plus minus jadi bisa 15,5 dan 14,5. Bisa buat bikin bola kan? Oh iya bisa ya.
Tapi kalau nggak meter ya nggak bisa lah ngapain. Diving itu namanya. Iya, itu bisa. Nah itu. Kalau di wilayah kita ada otomatis penyebab utamanya adalah ekstraksi fluid gel. Kenapa bisa? Karena kaitannya dengan compressibility dari batuan yang tadi juga sudah kita bahas. Tapi kalau di Wairaki Tohara itu kaitannya dengan litologi juga. Jadi litologi formasi buka fall namanya HFF, buka fall formation, itu tersusun dari pumice glacier dan endapan sedimen. Pumice sama endapan sedimen kan itu kan banyak rongganya kalau pumice ya. Berarti kan dia high compressive kan. Dia begitu ada tekanan gitu berkurang langsung dia gampang berkompaksi sehingga subsidinya juga jadi banyak. Jadi mungkin kalau litologinya lain nggak akan 15 meter mungkin ya. Tapi karena litologinya pumice terus ada sedimen yang mana ukurannya halus. Kalau ukurannya halus kan juga dia rentan terhadap convection. Gitu. Terus di tempat lain bukan yang di Wairaki Bowl itu lebih karena steam zone. Jadi di bawahnya itu ada steam zone. Kalau steam zone kan dia nggak kuat ya namanya ya. Maksudnya tidak seperti liquid kan. Berarti dia juga rentan terhadap subsidence. Jadi di tempat lain itu disebabkan karena penurunan tekanan pada zona steam. Itu dia. Nah, pelajarannya apa dari sini? Dari Wairaki? Jangan tamak. Kalau aja secukupnya, ya kan? Jangan salah. Jangan serakah betul. Bersyukur. Kenapa ya jadi? Bisa anu tapi 1 per 100.000. Iya, jadi itu jangan terlalu banyak. Kemudian kalau dari kemungkinan terjadi subsidence itu kalau kita punya apa aja yang perlu kita waspadai. Jadi kita mau tahu nih area kita tuh rentan subsidence apa enggak. Nah itu yang harus kita cari tahu apa? Litologi. Litologi, betul. Jadi jenis litologi sama apa? Steam zone, betul. Nah jenis litologi itu litologi primer dan juga produk alterasi juga harus kita perhatikan. Misalnya nih di Dieng itu kan subsidence-nya banyak ya? Iya. Iya kan kalian kemarin waktu itu kan lihat juga pasti kan di jalan-jalan itu banyak bekas-bekas yang longsor meskipun cuma kecil-kecil skalanya, tapi kan itu subsidence sebenarnya. Kalau di Dieng itu yang perlu kita ingat adalah elevasinya tinggi juga. Elevasi tinggi berarti apa? Tekanan. Elevasi tinggi cuaca Oh. udara. Jadi tingkat pelapukannya tinggi. Tingkat pelapukan tinggi dia merubah batuan jadi tanah itu kan lebih cepat. Terus ditambah lagi ada proses saturasi geothermal di bawah. Ya kan yang mengubah dari batu keras masif jadi mineral lempung. Nah kan jadi lebih banyak material yang berukuran halus yang rentan terhadap compaction. Nah itu sebabnya kenapa kita punya banyak subsidence di dia. Jadi karena materinya lebih ke litologinya. Selain mungkin ya saya nggak tahu karena belum ada studi juga apakah ada pengaruh antara produksinya dia terhadap subsidi apa enggak. Karena lokasinya kalau tadi di contoh yang pertama tadi kan kelihatan banget itu benar-benar lokasi di sini. Di Wairaki pun kan di dekat sumur-sumur ekstraksi subsidence-nya. Tapi kalau di Dieng kan berbeda juga tidak di dekat sumur kan. Jadi lebih mungkin disebabkan karena litologinya. Udah weathernya tinggi, hidrothermal alteration juga intensif, terus topografi juga. Kan dia lerengnya, iya curam-curam. Curam kan bidang gelincirnya juga lebih banyak atau lebih mendominasi lah. Nah itu kenapa kita punya banyak subsidence juga di Dieng. Jadi kalau kalian besok tiba-tiba bisa di Dieng terus diprotes masyarakat setempat, oh bikin subsiden, oh, kalian bisa jelaskan ya, enggak bisa berdalih, enggak ini bukan karena produksi gitu. Meskipun nggak tahu juga ada pengaruhnya enggak. Oke, jadi itu ya yang perlu kita
Apa? Nah, jadi penyebabnya subsidence itu yang pertama jelas kompaksi. Tingkat kompaksi dari batuan, apakah dia itu jenis batuannya apa, banyak porositasnya apa enggak, kemudian unconsolidated sedimen dan hydrothermal alteration itu membentuk batuan-batuan yang rentan terhadap kompaksi atau hyperosity. Foto ya. Kemudian steam dominated zone ya yang kita juga ya. Jadi kalau kita punya steam dominated zone berarti pore pressure-nya itu akan jauh lebih rendah kan. Kalau tadinya di liquid dominated kan pore-nya terisi air, jadi pressure-nya lebih besar dengan pore. Jadi lebih kuat, lebih bisa menahan subsidence. Tapi kalau di steam dominated zone tidak kebalikannya. Kemudian pressure decline juga bisa menyebabkan. Nah ini kalau tiga-tiganya digabungkan kan mungkin banyak subsidinya jadi lebih banyak. Ya untuk mitigasi lebih ke kita harus reinjeksi, jadi ada tambahan fluida, ada tambahan penyampaian pori tadi, tekanan pori. Kalau ada fluida kan tekanannya jadi nggak terlalu banyak turunnya karena kita injeksi. Nah itu salah satu mitigasinya. Kemudian fluid balance monitoring antara ekstraksi dan injeksi itu harus balance lah supaya subsidence karena produksi itu bisa diminimalisasi. Kalau untuk monitoring pakai remote sensing, pakai INSAR itu yang levelnya lapangan. Jadi kalau kita punya gede kan paling gampang dari foto aja kan pakai INSAR. Kalau sifatnya localized misalnya di daerah kayak tadi kita cuma pengen monitor di sebelah bolnya ya dengan leveling survei, pengumpulan elevasi secara berkala. Kalau peran geokimia di mana? Lebih ke melihat fluid pressure dan dari tracer juga bisa. Kan dari tracer kemudian ketahuan ya, terus kemungkinan ada naik turun ya, dinamika flow-nya itu seperti apa nanti ketahuan dari situ. Oke. Subsidence, ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, next, terakhir kita ke induced seismicity. Akhirnya terakhir. Pasti ada mau habis di sini juga. Enggak, aman. Induced seismicity terjadi karena apa ya? Kira-kira ya? Fracture. Fracture diapain? Ada fracture aja atau apa? Jadi kita mau bekerja sendiri. Berarti apakah di semua sistem panas bumi? Di EGS. Di EGS ya betul. Jadi kalau di panas bumi memang kebanyakan di EGS, meskipun tidak hanya hydraulic simulation, tapi istilahnya hydraulic simulation ya. Ketika kita mencoba untuk membuat rekahan supaya air bisa ngalir, kan di EGS kan nggak ada rekahan, jadi nggak ada konveksi kan. Nah, yang kita lakukan EGS itu kan mensimulasi hydraulic simulation namanya. Kita bikin rekahan supaya hujannya ngalir. Itu jelas karena kita bikin rekahan otomatis akan ada seismicity. Tapi selain itu, injeksi dan ekstraksi itu juga bisa menimbulkan induced seismicity. Tapi levelnya biasanya kecil, sangat kecil bahkan. Jadi tidak terlalu mengganggu, nggak seperti kalau kita di EGS lah. Ya, dan ternyata thermal effect itu juga bisa menginduksi aktivitas seismik juga. Karena kalau pendinginan atau pemanasan dari batuan itu kan akan mengubah stresnya batuan. Bisa jadi dia akan terbuka atau mereaktivasi sesar yang lain. Jadi ada induced seismicity. Gitu. Nah ini kebanyakan dari sekian banyak ini rata-rata tuh
resiko adanya endoseismicity itu kecil kecuali di hydraulic simulation. Nah, kenapa? Karena di hydraulic simulationnya sendiri aja kita bikin rekahan kan, kita buka batuannya. Dan itu kan butuh injeksi pressure yang besar sekali, yang otomatis ya pasti akan ada seismicity di situ. Tujuannya biasanya kita buka sesar yang sudah terbuka atau kita bikin sesar baru. Nah, apapun itu di antara keduanya itu kan satu yang besar, satu aktivitas opening yang besar, nah itu berisiko sekali, risikonya tinggi. Contoh EGS yang kemudian fatal, bikin endoseismicity fatal itu di mana, pernah dengar nggak sih? EGS sangat jauh ya kayaknya ya dari kita ya. Kita belajarnya bukan ghosted. Itu waktu di EPB Diajar kayaknya. Oh, iya. Bahasa nih. Ya. benar di panas bumi. Iya. Kan kau ikut juga Ril. Aku tinggi ya. Yang sama Pak Hasan itu. Sama Pak Hasan ya? Iya. Hasan ya. Ya, kalau kami sedang mencoba untuk mengenalkan supaya enggak dunianya itu tidak bukan ghosted oriented lagi di dunia. Jadi makanya kemarin kan ada yang bisa di-main di mana mulai ada kita main dikit-dikit, maksudnya EGS itu. Nah ini balik lagi ke endoseismicity. Jadi event yang terparah yang paling terkenal kan di Pohang. Pohang. Bukan dong. Korea. Oh, iya, nggak pernah nonton Shaman sih. Korea Selatan. Seoul. Iya, ada Pohang. Korea. Jadi di Pohang itu ada satu proyek EGS di mana mereka tuh sebenarnya cuma bikin dua sumur ini. Basementnya granodiorit. Kemudian mereka mencoba melakukan simulasi kan dari dua sumur ini beberapa kali. Kemudian yang terjadi adalah jadi muncul banyak seismicity sampai ada dua event besar yang selisihnya nggak terlalu lama nih, bulan April itu 3,2 ya skala Richter ya, berarti magnitude apa sih yang itu? Kita kan ngomongnya biasanya SR kan? Ya, magnitudenya 3,2, kemudian bulan November itu 5,5. Nah, 5,5 tuh bangunan hancur banyak, terus korban juga banyak. Nah, karena itu akhirnya 2 bulan kemudian proyeknya ditutup. Iya, pasti. Iya. Iya, Rim. Pasti. Korban naik terus deh. Hah? Naik terus. Naik terus. Naik terus semuanya. Apa itu? MW-nya. Oh, MW. Iya. Apa tuh MW? Awah. Oke. Nah, itu ya. Jadi, ya kaitannya dengan public perception. Hospital. Itu sampai potong. Iya, banyak sekali. Makin dikit paling sebumi ya. Million USD. Orang-orang. Pohang ini ngaco Pohang. Oh, ngaco ini. Pohang ini. Nah, jadi bikin jelek. Ngaco dia lagi sih. Ada tahu basement malah ngomongin. Awal saya coba-coba. Awalnya coba-coba. Oh, kita. Ya, terus di inilah dibawa ke hukum, terus akhirnya ditutup. Ya. Nah, kejadian Jangan ya, udah. Peppernya baru ya 24. Hah? Baru kerja. Itu kayaknya Enggak, itu papernya, karena dia mereview EGS. Oh. Jadi kapan guideline seperti apa biar EGS itu aman gitu, si paper ini. Tapi kejadiannya 2016-2017 tadi. Kemudian yang di Basel juga gitu, yang di Basel di Switzerland itu dia bikin earthquake juga 3,4-3,6 magnitudenya, akhirnya ditutup. Cuman si peneliti-peneliti ini tuh menemukan bahwa EGS di tempat lain itu juga ada endoseismicity loh, kayak seperti di Prancis, di mana itu Cooper Basin Australia, di tempat-tempat ini itu juga
juga ada. Cuman mungkin masih apa ya istilahnya, masih bisa ditoleransi. masih bisa ya toleransi lah, masih bisa ditoleransi, nggak terlalu besar. Kemudian ya mungkin kalau cuma kecil-kecil dikit tapi ternyata mereka merasakan manfaat yang lebih besar, ya akhirnya kan mereka menerima ya. Jadi kuncinya kan lebih ke iya, goyang dikit nggak apa lah. Cuman goyang. Gue asli. Nggak apa lah, cuman kecil-kecil tipis-tipis tuh. Kayak aja. Kayak mau mana? Maret. Gue asli. Terus Betul, gue. Goyangnya malam ini kan karena speaker loh. manfaatnya yang besar. Nggak ada manfaat korek. Nggak ada. Nggak tahu mereka itu apa. Butuh eksistensi kan. Biar inovasi. Ngorek kok. Lah, aku terus manfaatnya. Ya itu biar renovasi rumah deh. Apa dia? Iya. Oke ya. Jadi itulah. Jadi tidak semua EGS itu merugikan. Memang ada yang terus ekstrim. Ya, mungkin sama kayak lagi statusnya kemudian akhirnya subsidence. Kalau di sini juga karena mungkin simulasinya tuh nggak terplan dengan baik, tidak termanage dengan baik, akhirnya jadi ada industri yang bahkan sampai korbannya banyak sekali gitu. Tapi jangan cuma fokus pada yang gagal, tapi ternyata EGS itu juga banyak tergantung guideline-nya seperti apa, nanti dibaca aja di papernya si Zul dan kawan-kawan. Nah kemudian kalau di industri City berarti mitigasinya apa? Kalau katanya si Zul tadi kita harus selalu melakukan risk analysis. Kalau perlu risk analisisnya itu berkali-kali, mulai dari risk analysis baru risk analisisnya. Jadi pastikan berkali-kali dulu sebelum kita mulai akhirnya melakukan hydraulic simulation di EGS. Kemudian apa? Saya tuh kadang-kadang tuh missing ya, kadang-kadang ngomong apa? Saya bener namanya. Mobil asik. Saya tidak ada yang siapa yang Kemudian apa? Pokoknya ibu paling berpengaruh. Iya. Apa tuh? Udah. Zaman dia dulu EGS nggak ada. Mau tangan. Aduh kecil. Beli cuaca kan. Oke. Berarti sudah pernah diajar. Butuh cerita. Burita. Iya. Ya pernah. Oh, ya. Pilih tek. Iya dong. Iya dong. Kita cuma bawa lomba. Siapa tahu lagi masuk ke orang. Boleh. Emang kenapa kalian di sama Burita juga? Iya. Sama aku kan juga masih mencoba. Pilih. Oh dikasih mitigasi bencana. Saya nggak panik. Nah, saya kan gini juga. Terlalu jujur. Oh, tapi asik gak kalian? Aduh. Bagus tuh. Zaman saya dulu. Jangan saya dulu ya. Saya nggak mau cerita. Mau dong ya. Mbak Oke sangat senang. Tapi iya, yang kata kalian kan yang presentasi terus difoto. Iya. Harus. Itu nggak tahu. Masukin ke IG. Yang mana? Masukin ke IG-nya beliau. Oh, banyak tuh. Masa? Iya. Itu nggak tahu. Pokoknya ada yang posting, aku dikasih lihat ini loh Bu, ada yang posting terus di tag BMKG apa ya? Tag BMKG nggak sih? Oh, itu kadang. Nggak tahu. Bukan kita terekspos. Tek BMK. Daripada mungkin itu mungkin mempercepat laporannya cuaca. Oh iya. Suka Boleh hujan. terjadi dulu ya. Iya, udah kehujanan baru awas hujannya. Ada hujan. Iya, kan udah kehujanan saya ini. Biasanya saya masuk awas hujan. Roasting Iya, berjamaah. iya sih, memang sih. Iya, kita Roasting berjamaah. Kelas. Oh ya? Sama Bau ke. bau kan bau. Bau. Ibu juga bagus. Yang waktu itu suruh kasih gambar delta kipas itu ya. Banyak nggak paham cok. Tanya di mana? Ini tuh. Siap. Ada rasa bau keberkahan. Oke. Sampai mana?
azan Bu. Azan Bu. Kan aku kenal dia. Sampai situ. Nah ini khususnya dari sisi tadi di EGS, tapi kan tidak hanya karena itu ya, tidak hanya karena EGS saja, hidrolik simulation, tapi bisa karena injeksi juga dan lain-lain. Jadi kalau kita injeksi juga harus terkontrol dan adaptif. Jadi tidak harus stick sama plan di awal, tapi kita membaca sign-sign dari sistem kita seperti apa, nanti kita sesuaikan. Monitoring ya jelas seismik kalau ini, dan gimana kita bisa berperan berdasar tes untuk melihat kerekahan atau dan lain-lain, kemudian chemistry juga pasti berperan. Baiklah, ada yang mau ditanyain? Belum ada Bu. Tidak ada rumus-rumus seperti Pak Agung. Aduh. Pak Agung kan lebih ke itu kan? Gitu. Hidrometer sendiri kan siapa berarti ya? Bukri ya? Bukri. Ada rumus juga itu. Tapi kemarin sudah keluar rumusnya. Rumusnya nggak ada yang keluar. Udah bagus ya, Wik? Salah tuh. Jadi gimana ya? Isi teori dengan teori baru. Teori baru buat ini. Raka 2024. Full detail lagi kemarin tuh. Oke, sudah ya. Oh, ya. Kan cuma Jumat ada lagi nih. oh tadi belum masuk. Belum masuk dulu. Parah. Pagi. Ya online karena kan tutup itu bersama. Nggak maksudnya kalau offline kan sekarang. Hah? Jangan dong. Udah real. Nama SKS. Aku udah dari. Oh besok Pak Agung ya. Besok kan kalian bagus. Jam 7 Iya. pagi. Ibu mau minta materi yang pertemuan kemarin. Yang mana sudah. Di bagian awal Bu. Dari bagian awal. Aku soalnya kemarin Yang rangkuman. Dan apa sih ini? Ini apa sih? Minggu lalu apa ya? di sini mau nemenin BPL. Iya. Sekalian lu sudah sore. Apa tuh kemarin yang vulkanik ya? Non vulkan. Respon sih. Oh, oke. Nah ini gimana nggak? Kurang tahu ya Bu. Harusnya saya jaga cuma kelas ini. Apa? Ya ini. Oh ini. Kok nggak muncul? Sampai jam berapa emang ya? Harusnya Jam 5. awal 10. 5.10. Kalau mereka lebih cepat. Oke. Info udah di foto ini. Kemarin belum. Tapi baru nyatet doang. Lupa. Kalau misalkan. Kan aku nggak datang ya? Iya. Udah Bu yang ini Bu. Nah, ini Bu. Aku dulu. Ini penting Bro. Ini buah. Fotografernya. Nanti lo minta kopi yang lain. Mau kenal kodrak? Rangkuman ini susah deh. Maksudnya banyak. Gue nggak bisa foto. Foto lagi. Sedih banget anjir. Udah. Lagi laptop. Kemarin nggak sempet ya? Biar gue download di laptop. Enggak, kalian belum tanya. Belum tanya. Terus setelah itu Masih Ibu. Hah? Udah itu aja. Bagian recap. Enggak, yang belakang udah yang dipoto. tahu kan itu tabel itu nggak semua kalau data semua PR ya Pak. Kan nanti CL yang ngasih saya. Nanti kamu kasih share itu. Nanti aku kasih lollipop. Caranya. Oh data Share PR. Weh, pertanyaan aja ya. Susah emang. Coba baca Bu, coba baca Bu. Yang bisa baca Jawabnya tulisan Jawa kuno. Calon-calon dokter. Sangat sekali. Bacanya pakai nada. AS. Ada salah. Sudah ya teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Ini kemarin sih bilangnya mau ketemu itu bentar, tapi Senin besok udah ngomong tuh iya.
udah Juni. Ya mau ngapain? Mau belum ya video? Cuma ada video doang. Siapa aja sih yang mau ini? Saya, Raka, Riz, dan duanya lagi ngambil posisi. Oh, Dia sekarang makan di mana? Makan, saya sudah nggak mau makan lagi, sudah punya uang, udah habis. Gara-gara dia. Ngajak makan dulu. Absen ya? Udah. Oh ya Bu, pengen nanya Bu, kalau sistemnya voltage system tuh bakal ngasilin mineral yang beda nggak Bu? Voltage system suhunya tuh 130 sampai 180. Voltage system. Sistem tuh tergantung mineral batuan informasinya apa juga kan. Volt kan dia cuma dilewatin itu, tapi bisa jadi dia metamorf, bisa jadi dia biasanya ya yang volt itu kan antara metamorf atau pluton. Batuan kristalin kan biasanya itu kan. Batuan kristalin antara ya itu batuan beku atau batuan metamorf. Ya tergantung, kalau ada hidrotermal bisa ada mineral. Mineral altrasinya bakal beda nggak Bu? Kalau Kemungkinan beda sih karena kan nggak ada input gas magmatik ya. Jadi kan yang melibatkan unsur-unsur itu nggak ada. Lebih ke meteorik, kemudian panasnya itu lebih dari konduktif kan kalau fotoset itu. oh iya. Yang murni fotoset ya, yang tidak ada input magmatik, berarti kan nggak akan ada gas-gas magmatik, tidak magmatik, cuman murni konduktif. Air meteorik terpanaskan terus ya udah murni dari air meteorik itu kena. Berarti tetap ada mineral altrasinya Bu? Tetap ada. Kalau ada hidrotermal ya, kan masalahnya itu ada hidrotermal atau enggak. Biasanya kan yang nyimpen panasnya paling banyak tuh justru di bawah. Jadi enggak kepotong sama sesar kan. Berarti kan kemungkinan malah bisa jadi hot dry rock juga di bawah. Voltnya hanya di atas, yang bikin ada hidrotermalnya kan kemungkinan di atas. Kalau sumber panasnya itu magmatik itu bagaimana Bu? Tapi voltage Iya bisa juga, tapi berarti kemungkinan akan ada kemungkinan ya, jadi belum pasti akan ada input gas magmatik juga bisa. Berarti kan kemungkinan produk altrasinya juga mirip-mirip dengan vulkanosit. Berarti Karena ada input magmatiknya juga. berarti tergantung sama suhunya aja berarti Bu ya untuk Iya. pembentukannya. Oh berarti sistemnya itu nggak terlalu berpengaruh ya? Tergantung Iya, source fluida dan litologi yang dilewati kan. Kalau ketemu sedimen ya otomatis lain lagi. Gitu. Oke Bu, makasih Bu. Rumit itu pokoknya. Sangat rumit. Migas juga susah Bu. Iya ya. Migas juga susah jalan. Ngapain sih juga? Hah? Biologisnya susah. Iya semuanya susah. Iya.